warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sofiana Aziza. Di channel saya kali ini, saya akan membahas tentang sejarah hadis dan sejarah kodifikasi hadis. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Dan langsung aja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang evolusi konsep sunnah ke hadis. Pada banyak kasus terjadi kekacauan, kecenderungan masyarakat yang menyamakan antara sunnah dan hadis. Padahal antara sunnah dan hadis itu sangatlah berbeda. Sudah jelas, pengertian sunnah lebih luas daripada hadis. Sunnah juga dijadikan sumber kedua, pedoman umat Islam setelah kitab suci Al-Quran. Jika kita membahas tentang sunnah, hal yang sangat menonjol dengan sunnah adalah sebuah kitab. Ada kitab yang sangat terkenal, yaitu dua kitab Bukhari dan kitab Muslim, yaitu Al-Sahsiyan, dua kitab yang sahih. Lengkapnya meliputi pula kitab Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, dan Abu Dawud. Selanjutnya, sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah hadis pada masa prakodifikasi. Yang saya akan jelaskan kali ini adalah pada masa Nabi. Dalam masa Nabi terjadi beberapa pro kontra dalam penulisan hadis. Pada masa permulaan Islam, Rasulullah SAW tidak merestui para penulis wahyu untuk menulis sabda-sabdanya kecuali Al-Quran. Sebagai tindak lanjut atas ketidaksetujuan tersebut, Rasulullah memerintahkan untuk menghapus segala catatan selain Al-Quran. Selain melarang, Rasulullah SAW juga tidak menyukai orang-orang yang menulis sabda-sabdanya kecuali Al-Quran. Saya akan menyampaikan metode Nabi dalam penyampaian sunnah dan hadis. Yang pertama, saya akan menjelaskan dengan metode lisan. Rasulullah berusaha keras agar ajaran yang diterima dapat dihayati, dipahami, dan diamalkan. Setelah dapat diamalkan, tentunya mereka tidak akan dapat mudah melupakan. Maka dari itu, beliau biasanya mengulangi ajarannya tersebut hingga 3 kali. Beliau biasanya menggunakan metode dakwah dalam pengucapan lisan. Setelah ajaran beliau sudah dapat dipahami oleh sahabat, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menirukan ucapannya, kemudian mendengarkan dan mengoreksinya. Yang kedua adalah metode tulisan. Pada waktu itu, gerak diplomasi Rasulullah SAW menyuruh pasukan khusus untuk menyampaikan surat kepada para raja dan penguasa di kawasan Timur Tengah. Beliau memerintahkan untuk menulis surat yang disampaikan kepada raja-raja dan gubernur di kawasan tersebut. Maka dari itu dapat dikategorikan penyebaran hadis secara tulis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang metode peragaan praktis atau praktik. Sepanjang hidup beliau, segala ucapan, perilaku, persetujuan, dan peragaan beliau dianggap sebagai hadis. Seperti halnya dia mencontohkan caranya berwudu, sholat, haji, dan lain sebagainya. Dalam menjawab pertanyaan, beliau menjawab secara langsung dengan lisan, dengan sunnah qauliyah. Dalam menjawab suatu pertanyaan, beliau akan menjawab secara langsung atau sunnah qauliyah. Beliau juga memerintahkan si penanya untuk tinggal bersamanya untuk belajar melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian beliau dan
belajar ibadah sehari-hari. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang penjagaan sunnah dan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, penjagaan di dalam dada. Maksudnya, penjagaan di dalam dada ini adalah menghafalnya atau hifzuhu. Itu menghafalnya dalam hati. Kondisi masyarakat Arab pada masa itu belum mengenal tulisan, maka andalan salah satu-satunya adalah dengan cara menghafal. Maka jelaslah, sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah terjadi beberapa pengumpulan Al-Quran, yaitu dengan metode lisan dan tulisan. Tulisan ini dilakukan di atas segala bentuk. Dalam metode para penulis akan menulis di segala bahan yang ada pada saat itu. Dalam metode penulisan ini, setiap penulis akan menulis di atas bahan yang ada pada zaman itu. Selanjutnya, masa sahabat. Yang pertama saya akan jelaskan adalah tentang bagaimana sahabat meriwayatkan hadis dan apa saja kebutuhan sahabat dalam meriwayatkan hadis tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki majelis-majelis pengajaran. Selain di majelis, beliau juga memberikan pengajaran tentang sunnah dan menceritakan peristiwa yang terjadi dalam dirinya kepada para sahabat. Sahabat juga memperoleh hadis dengan kesaksian mereka dengan melihat cara Nabi sholat, puasa, perjalanan Nabi, dan lain-lain. Kesaksian tersebut juga ini mereka riwayatkan kepada sesama sahabat dan tabi'in. Adalah cara sahabat menjaga sunnah dan hadis Nabi. Terdapat 3 cara, yaitu yang pertama, taklil al-riwayah. Dalam masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, mereka meminimalisasi periwayatan hadis. Hal itu semakin kuat ketika Umar memegang kekhalifahan. Hal itu semakin kuat ketika Umar bin Abi Thalib. Hal itu semakin kuat ketika Umar yang memegang kekhalifahan. Umar memberlakukan hukuman dera bagi siapa saja yang meriwayatkan hadis, bersifat kondisional dan kehati-hatian. Ada tasabut fi al-riwayah, yaitu adanya pembatasan periwayatan di kalangan sahabat. Maksudnya, ya, adanya gerakan pelarangan riwayat. Pelarangan riwayat ini khusus terhadap pelarangan yang dapat mengundang kesalahpahaman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah sunnah dan hadis pada era kodifikasi. Pertama-tama, saya akan membahas tentang faktor yang melatar belakangi. Pada masa ini, kodifikasi hadis dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz. Beliau menginstruksikan kepada Muhammad bin Syihab al-Zuhri karena beliau dinilai paling mampu dalam hadis. Pada masa awal sampai akhir abad ketiga, masa kodifikasi hadis dilanjutkan dengan masa seleksi hadis, yaitu para mudawwin hadis menyeleksi secara ketat. Pada abad keempat sampai pertengahan abad ke-7, masa seleksi hadis dilanjutkan dengan pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab. Masa ini disebut masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Pada masa ini muncullah kitab, yaitu kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik Ibnu Anas. Selanjutnya pada pertengahan abad ke-7 sampai sekarang, masa disebut masa pensyarahan atau penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasaan. Selanjutnya, kodifikasi hadis Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz merupakan pelopor berdirinya kodifikasi hadis.
Selanjutnya, kodifikasi hadis Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz berasal dari Bani Umayyah. Dia merupakan khalifah ke-8. Beliau merupakan khalifah ke-8 yang berasal dari Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada gubernur untuk menghimpun dan menulis hadis Nabi, karena beliau merasa adanya kekhawatiran akan hilangnya hadis dari perbendaharaan masyarakat, karena pada waktu itu belum dibukukan. Lalu untuk membersihkan dan memelihara hadis dari hadis palsu. Selanjutnya agar tidak tercampur dengan Al-Quran. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah Al-Kutub As-Sittah. Al-Kutub As-Sittah ini merupakan sebutan bagi 6 buah buku kitab induk hadis. Al-Kutub As-Sittah. Al-Kutub As-Sittah ini merupakan sebutan bagi 6 buah kitab induk hadis dalam Islam. Kitab-kitab ini telah disusun oleh para pengumpul hadis yang kredibel. Di antaranya ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i atau As-Sunan As-Sughra, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Sekian penjelasan saya tentang sejarah hadis dan sejarah kodifikasi hadis. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.